Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang perbandingan antar garis pada sisi-sisi bangun datar ya. Dimana video ini adalah lanjutan dari video part 1 sebelumnya, yaitu tentang bab garis dan sudut. Oke, di depan kita udah ada soal ya. Di sini udah ada soal. Nah, soal ini adalah tentang bab garis dan sudut, tapi di sini kita akan mencari salah satu sisi ya, sisi pada garis, yaitu pada garis bangun datar. Nah, oke, langsung aja kita bahas ya bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Oke, yang pertama banget kita baca dulu soalnya ya. Jadi setiap kita mau mengerjakan soal, maka jangan lupa untuk membaca soalnya dengan teliti dan kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Oke, nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada gambar bangun datar, yaitu gambar segitiga ya, segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, pada hakikatnya gambar ini terdiri dari dua gambar. Gambar bangun datar ini terdiri dari dua bangun datar maksudnya ya, yaitu bangun datar segitiga ABC dan bangun datar segitiga CDE. Nah, ini kalau kita pisah ada dua bangun datar jadinya. Yang pertama seperti ini, segitiga ABC yang besar. Kemudian yang kedua adalah segitiga CDE yang kecil. Nah, kedua bangun datar ini kemudian digabung jadi satu, si segitiga CDE ini digeser ke sini ABC. Nah, jadilah gambar bangun datar yang seperti ini gitu. Jadi sebenarnya pada hakikatnya gambar yang ini nih adalah gabungan dari gambar segitiga ABC dan juga segitiga CDE ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ketahui pada segitiga ABC ini diketahui panjang sisi-sisi segitiganya ya. Terlihat pada gambar ini. Kemudian yang ditanya adalah tentukan nilai P-nya. Di mana nilai P-nya ini adalah panjang dari si BE. Nah, bagaimana cara mengerjakan mencari nilai P ini atau panjang si BE? Nah, ini kita ketahui ada dua segitiga tadi kan, segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, karena ada dua segitiga dan dia letaknya sama, maka dapat dikatakan bahwa kedua segitiga ini adalah sebangun. Nah, karena segitiganya pasti sebangun, maka dapat kita gunakan rumus perbandingan untuk mencari nilai si P ini gitu. Nah, sebelum kita menggunakan rumus perbandingan, alangkah baiknya kita namain dulu bangun datarnya. Nah, jadi bangun datar yang kecil ini nih, segitiga yang kecil ini, si CDE, kita kasih nama bangun datar yang pertama. Gitu ya. Kemudian untuk segitiga yang ABC ini, kita kasih nama bangun datar yang kedua. Yang kedua ini adalah si segitiga ABC yang gede. Bukan si trapesium ya. Bukan trapesium ABED, bukan. Nomor 2 ini adalah segitiga ABC yang besar. Nah, jika kita sudah memberi nama untuk mempermudah, maka barulah kita bandingkan setiap sisi-sisi bangun datar segitiga ini. Nah, seperti apa? Nah, seperti berikut perbandingannya ya. Jadi ini adalah rumus dasar untuk membandingkan dua bangun datar yang saling sebangun. Oke, yang pertama adalah sisi pertama bangun satu. Nah, ini bangun satu nih, sisi pertama. Karena di sini diketahui panjang CE diketahui 12, maka bisa kita pakai nih jadinya si CE. Sisi pertama bangun satu si CE. Kemudian dibandingkan dengan sisi pertama bangun kedua. Nih, bangun kedua yang besar ini. Oke, sisi pertama kita pakai si CB aja nih, si CB gitu ya. Kemudian sama dengan sisi kedua bangun satu. Bangun satu yang kecil ini, karena yang diketahui panjang CD, maka bisa kita pakai panjang CD. Dibandingkan dengan sisi kedua bangun yang kedua. Nah, bangun yang kedua yang ini ya, yang besar ini, sisi keduanya kita pakai yang CA gitu ya. Maka bisa kita tulis jadinya seperti ini. CE banding CB sama dengan CD banding CA. CE banding CB sama dengan CD banding CA.
gitu ya perbandingannya. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan nilai-nilainya. CE berapa, CD berapa, CB berapa, CA juga berapa. Nah, di sini diketahui bahwa CE kan 12 ya. Langsung kita masukkan nilainya, berarti CE 12. Nah, CE 12, nah CB berapa? CB itu kan dari ujung sini ke ujung sini. Dimana kalau 12 ini kan hanya dari ujung sini ke sini. Nah, dari E ke B adalah P. Maka dari C ke B adalah CE ditambah EB. Nah, 12 ditambah P, gitu kan. Jadi panjang dari ujung sini ke ujung sini adalah 12 ditambah P. Makanya jadinya CB adalah 12 ditambah P. Sama dengan, nah panjang CD berapa? Panjang CD 9. Kemudian panjang CA berapa? Panjang CA itu kan dari ujung sini ke ujung sini. Nah, dari ujung sini ke ujung sini kan berarti 9 ditambah 3 gitu kan. Karena CD-nya 9, DA-nya 3. Maka 9 tambah 3 dapatlah 12. Makanya CA-nya jadinya 12. Kalau udah sampai sini, seperti biasa, kita kali silang ya. Kita kali silang 12 kali 12, 9 dikali 12 tambah P. Nah, udah kita kali silang. Nah, jadinya 12 kali 12 sama dengan 9 dikali buka kurung 12 ditambah P tutup kurung. Ya udah tinggal kita hitung aja. 12 kali 12 kan 144 ya. Nah, kemudian ini 9 dikali 12, kemudian ditambah 9 dikali P. 9 kali 12, 108, 9 dikali P, 9P. Angka dikali huruf itu didempetin aja, digabung ya. 9 dikali P jadi 9P. Nah, karena kita mau mencari nilai si P, maka si 108-nya ini harus pindah ke kiri gitu, biar nanti si P-nya sendirian di ruas kanan. Jadi ini namanya ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Oke, pindahin 108-nya ke ruas kiri. Nah, jadinya 144 dikurang 108 ya. 144 dikurang 108 itu dapatlah 36. Nah, kemudian karena kita mau mencari si P, jadinya 9-nya pindah ke ruas kiri, tapi jadi pembagian. Nah, pindah ke bawah sini, jadi pembagian ya. Karena kan 9P ini kan 9 dikali P. Maka ketika si 9 pindah ke ruas kiri, jadinya pembagian. Maka 36 dibagi 9. Oke, 36 dibagi 9, maka dapatlah nilai P sama dengan 4. Maka nilai P sama dengan 4 gitu ya. Oke, itu dia cara nomor 1. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada segitiga juga ya. Ada segitiga. Ini ada dua segitiga juga ya. Ini segitiga yang kecil, kemudian segitiga yang besar ya. Cuman ini adalah segitiga siku-siku. Maka kalau kita jabarkan jadinya seperti ini ya. Nah, ini segitiga yang kecilnya, ini segitiga yang besar. Kemudian segitiga yang kecil dan yang besar ini digabung jadilah seperti ini gitu ya. Nah, seperti biasa ini kita kasih nama dulu ya. Ini segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua. Nah, segitiga yang kedua ini yang besar ya, bukan yang trapesium ini. Kemudian karena pada soal ini belum ada namanya ya, nama di setiap titiknya, yaitu nama dengan huruf kapital, maka kita kasih nama dulu dengan huruf kapital di setiap sudutnya, biar kita mudah menyebutkan setiap sisinya dan juga setiap sudutnya. Nah, nama setiap sudut atau setiap titik harus dengan huruf kapital. Ini kita kasih nama A, ini B, ini C, ini D, kemudian ini E. Nah, setelah kita kasih nama, maka bagaimana mencari nilai si X nih? Nah, sama seperti tadi, ini bisa kita gunakan rumus perbandingan. Karena si segitiga AED dengan segitiga ABC itu sudah dipastikan dia sebangun. Karena dia sebangun, maka bisa kita gunakan rumus perbandingan gitu ya. Rumusnya sama seperti yang tadi ya. Nah, bangun yang pertama itu bangun yang kecil, bangun yang kedua itu bangun yang besar ya. Sisi pertama bangun 1. Nah, kemudian dibandingkan sisi pertama bangun kedua sama dengan sisi kedua bangun 1 dibandingkan dengan sisi kedua bangun yang kedua. Oke, sisi pertama di sini kita pakai AD ya, karena yang diketahui panjangnya si AD. Kemudian sisi keduanya bangun yang kedua adalah AC. Jadi AD dibanding dengan AC sama dengan ED dibandingkan dengan BC.
Gitu ya. Jadi sisi pertama yang ini bangun yang satu, sisi pertama bangun yang kedua adalah AC, itu dibandingkan ya. Kemudian sisi kedua bangun yang pertama adalah yang ED, kemudian dibandingkan dengan sisi kedua bangun yang kedua, ini BC. Ya udah tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. AD berapa? AD 6, AC berapa? Nah, AC itu kan berarti 6 tambah 4 ya, karena kan panjang AD ditambah panjang DC, jadi 6 tambah 4. Kemudian panjang ED itu adalah 3, panjang DC adalah X yang ditanya gitu. Kalau udah sampai sini dikali silang aja ya, sama seperti tadi caranya dikali silang 6 kali X. Oh ya, ini dijumlah dulu nih, 6 tambah 4, 10 ya. Oke, di sini kali silang ya. Jadinya 6 per 10 sama dengan 3 per X. Kita kali silang 6 dikali X, 6X, 10 kali 3, atau 3 kali 10 jadinya ya. 6 dikali X dempetin aja, jadi angka dikali variabel tuh didempetin aja. Jadinya 6X, 3 dikali 10, 30 gitu. Kemudian, nah karena kita mau mencari si X, maka namanya pindah ke bawah jadi pembagian ya. Jadinya 30 dibagi 6, 30 per 6. 30 dibagi 6 dapatlah 5. Jadinya nilai X sama dengan 5. Maka nilai X sama dengan 5 gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan tentang soal ini, tentang part yang kedua ini. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan. Jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Oke, saya Ray pamit undur diri. Mohon maaf apabila disalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.